biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 yang juga menurun berbanding dengan di tahun 2004 kemarin. Apakah ini juga nantinya akan berpotensi di tahun-tahun akan datang, dan sebetulnya apa yang menjadi penyebab naik dan turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji? Khusus untuk Provinsi Maluku ada kemungkinan mengalami kenaikan sebab wilayah Provinsi Maluku ini sudah barang tentu agak ke timur akan tergabung dengan embarkasi Hasanuddin Ujung Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Jafar Bugis selaku host dan memandu acara kita pada sore hari ini. Apa kabar Anda semua? Senang sekali berjumpa dengan Anda tentunya di podcast Rumah Cita, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah sahabat religi, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal-hal yang hangat, hal-hal yang menarik, tentunya ini sangat penting untuk kita bicarakan secara bersama. Baru-baru ini kita sudah mengetahui bahwa lewat media sosial telah diperbincangkan terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025, dan lewat pemerintah dan DPR RI Komisi 8 telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 atau 1446 Hijriah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin. Tentu ini menjadi angin segar dan kabar yang sangat membahagiakan dan menggembirakan bagi umat muslim, lebih khususnya kepada calon jamaah haji di tahun 2024. Nah sahabat religi, pada edisi kali ini terkait dengan topik yang kita bicarakan pada sore hari ini, yaitu biaya haji di tahun 2025, telah hadir membersamai kita Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Haji Jumadi Wali SAG MH. Dan pada kesempatan ini juga kita akan memperkenalkan juga narasumber kita pada podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terkait dengan biaya haji di tahun 2025 ini, tentunya masyarakat sangat mengetahui secara rinci terkait dengan biaya haji di tahun 2025 ini. Maka pada kesempatan ini saya minta untuk Bapak bisa menjelaskan terkait dengan informasi ini. Baik, sesuai dengan kesepakatan bersama yang diputuskan lewat rapat antara Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, telah disepakati untuk BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu. Tahun 1445 Hijriah 2024 yang lalu, sebagaimana kita ketahui, biaya BPIH sebesar 93.410.286 rupiah. Tahun ini mengalami penurunan 89.410.258 rupiah. Iya Pak, terkait dengan kesepakatan pemerintah dan DPR RI Komisi 8 yang sudah menurunkan angka biaya haji di tahun 2025 ini, atau mungkin ada tambahan juga dari pemerintah daerah terkait dengan biaya penyelenggaraan haji nih Pak? Iya, jadi untuk BPIH 2025
sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi berjumlah 89 juta, ada nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 33.978.508 rupiah. Artinya biaya yang harus disetor atau dibayar oleh jemaah berupa BP, biaya perjalanan ibadah haji itu berjumlah 55.431.750 rupiah. Nah, untuk ketahuan para pendengar sekalian bahwa biaya yang ditanggung oleh jemaah ini dibanding dengan tahun lalu, tahun ini mengalami penurunan. Kalau tahun lalu itu yang ditanggung oleh jemaah rata-rata 56 juta, tahun ini mengalami penurunan 55 juta. Ada sedikit penurunan jumlah biaya perjalanan ibadah haji dibanding dengan tahun lalu, kurang lebih 614.420 rupiah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oh iya Pak, terkait dengan biaya BP ini, apakah ini kemudian ditanggung sendiri oleh jamaah haji Pak? Ya, kalau BP, biaya perjalanan ibadah haji itu memang dibebankan ke jemaah. Beda halnya dengan nilai manfaat yang memang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pemerintah sudah menanggung 33 juta sekian, jemaah tinggal membayar 55 juta sekian untuk melengkapi jumlah BPIH tahun ini sebesar 89 juta. Oh ya Pak, ini menarik Pak. Setelah kemudian masyarakat mendapatkan kabar gembira terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 yang juga menurun berbanding dengan di tahun 2004 kemarin, apakah ini juga nantinya akan berpotensi di tahun-tahun akan datang? Dan sebetulnya apa yang menjadi penyebab naik dan turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji Pak? Oh iya, untuk tahun mendatang mungkin kita belum bisa memastikan apa mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ini juga sangat tergantung dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI. Penyebab utama terjadinya penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah barang tentu tidak lepas dari beberapa komponen yang memang sudah dialokasikan pembiayaannya di tahun 1445 Hijriah 2024 tahun lalu, sehingga beberapa komponen itu tahun ini sudah tidak lagi dilakukan pengadaan. Oleh karena itu, dampak daripada itu tahun ini biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2025 memang mengalami penurunan. Ya Pak, terkait dengan biaya haji yang sudah turun bagi para jamaah haji, mungkin ada tips yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada para jamaah haji agar para jamaah haji ini bisa melakukan penghematan selama dalam proses menjalankan ibadah haji di tahun 2025 Pak? Kalau untuk tips, memang ini terpulang kepada jemaah, bagaimana jemaah itu pandai-pandailah mengatur keuangan, baik pos untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan-kebutuhan yang sangat tidak terlalu mendesak. Artinya jemaah harus bisa mengirit semaksimal mungkin sehingga jemaah bisa melakukan pelunasan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 tahun ini. Perlu juga saya tambahkan sekedar informasi, baru saja kami melakukan Zoom meeting dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Mungkin dalam waktu dekat akan keluar keputusan Presiden tentang penetapan biaya. Untuk diketahui,
biaya BPIH tahun ini sudah disepakati kurang lebih sebesar 89 juta, yang oleh jamaah rata-rata nasional itu yang harus disetor itu kurang lebih 55 juta. Ini ada kemungkinan untuk zona khusus untuk Provinsi Maluku ada kemungkinan mengalami kenaikan, sebab wilayah Provinsi Maluku ini sudah barang tentu agak ke timur akan tergabung dengan embarkasi Hasanuddin Ujung Pandang. Jadi biaya rata-rata 55 juta itu ada kemungkinan mengalami kenaikan dibanding dengan jamaah yang berada di wilayah barat, terutama di ujung Sumatera seperti Bandara Nanggro Aceh Darussalam. Kemungkinan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu pasti tidak akan sebesar apa yang disepakati di rata-rata nasional. Kemungkinan biaya yang harus ditanggung oleh jemaah dari 55 juta, mungkin mereka akan melakukan pelunasan itu mungkin di bawah itu. Jadi sekedar informasi saya sampaikan kepada mungkin ada pihak keluarga yang akan menaikkan ibadah haji tahun ini. Jumlah yang sudah diputuskan antara DPR dengan pemerintah 55 juta itu kemungkinan akan mengalami kenaikan. Kita mungkin bisa bersabar, dalam waktu dekat akan keluar keputusan Presiden itu terkait dengan besaran biaya sesuai dengan zonasi. Kita ini masuk di zonasi kawasan timur, akan bergabung dengan embarkasi Hasanuddin Ujung Pandang. Oh ya Pak, tadi sedikit Bapak menyinggung soal embarkasi haji. Nah ini juga tidak kalah penting juga karena kemarin juga kita sudah sukses menyelenggarakan embarkasi haji di Provinsi Maluku. Nah apakah di tahun 2025 ini memungkinkan untuk pemberlakuan haji embarkasi di Provinsi Maluku, Pak? Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan embarkasi haji antara tahun lalu itu menjadi sebuah bahan evaluasi bagi penyelenggaraan haji di Provinsi Maluku. Alhamdulillah, setelah kita lakukan beberapa evaluasi, sudah disepakati dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku sudah mengajukan permohonan embarkasi haji antara kepada Gubernur Provinsi Maluku. Dan alhamdulillah Gubernur Provinsi Maluku juga sudah mengajukan permohonan penetapan embarkasi haji antara ke Kementerian Agama. Nah saat ini proses itu sementara berlangsung. Kita berharap akan terbit surat keputusan Menteri Agama tahun 2025 ini, Maluku bisa ditetapkan juga sebagai embarkasi haji antara yang ke-6 di Indonesia. Untuk diketahui bahwa saat ini di Indonesia itu ada 6 embarkasi haji antara, 4 di bagian Sumatera, 1 di Gorontalo, dan mudah-mudahan tahun ini sesuai dengan usulan pejabat Gubernur Provinsi Maluku, Maluku juga bisa ditetapkan menjadi provinsi yang ke-6 sebagai penyelenggara haji dengan skema embarkasi haji antara tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Oh ya Pak, sebelum saya menutup podcast kita pada sore hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan dan harapan pada podcast kita pada sore hari ini, Pak. Oke, terima kasih. Perlu juga saya sampaikan sebelum saya meninggalkan tempat ini, ada hal yang ingin juga diketahui oleh jemaah terkait dengan BPIH tahun ini. Untuk diketahui, dari jumlah yang akan di-store oleh jemaah itu ada kurang lebih 750 SAR. Itu
akan dikembalikan ke jamaah. Jadi kurang lebih sekitar 3 juta lebih living cost yang akan diterima langsung oleh jamaah pada saat pemberangkatan nanti. Yang kedua, ingin juga saya sampaikan untuk ketahuan para jamaah bahwa insya Allah dalam waktu dekat di bulan Januari, tadi kita juga sudah melakukan Zoom meeting. Sesuai dengan informasi awal, tanggal 21 Januari itu akan sudah mulai dilakukan penyetoran dan pelunasan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Oleh karena itu harapan saya mungkin kepada Bapak Ibu calon jamaah haji Provinsi Maluku yang berjumlah kurang lebih 1086 yang akan melakukan pelunasan, baik jamaah reguler, kemudian ditambah 54 jemaah haji lansia, ditambah lagi dengan 9 PHD, penyelenggara haji daerah. Harapan saya mudah-mudahan mereka bisa menjaga kesehatan, sehingga proses pelunasan ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena akan berbeda pelunasan haji tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kemungkinan akan sama dengan tahun 2004, di mana sebelum jamaah melakukan pelunasan, itu jamaah harus dipastikan telah memenuhi unsur istita'ah. Jadi jamaah tidak hanya sanggup untuk membayar, tapi jamaah juga harus sanggup menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dengan kondisi fisik dan kesehatan yang memadai. Jadi sekali lagi, unsur istita'ah itu harus dipenuhi oleh jemaah. Sekali lagi, harapan saya jemaah harus bisa menjaga kesehatan, sehingga pada saat pemeriksaan kesehatan sebelum pelunasan, jemaah bisa dinyatakan istita'ah dan jemaah bisa melakukan pelunasan. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Kabid atas penyampaian singkatnya terkait dengan podcast kita pada sore hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan hadir dalam acara podcast kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya kepada calon jamaah haji di tahun 2025. Dan tentunya kita berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI Komisi 8 ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji yang berkualitas dan lebih baik ke depan. Dan akhirnya saya atas nama Jafar Bugis selaku host dalam memandu acara kita pada sore hari ini mengucapkan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.